Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, semoga Sehat, Pak Nung? pada siang hari ini dalam kesempatan bertemu tatap muka secara daring, semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di hari ini cuaca mendung, mungkin rintik-rintik hujan. Mungkin di situ sama atau tidak ini, Pak? Sama Pak, mendung. Sama, Pak. Grebek-grebek. Ya, untuk hari ini sebelum kita mulai materi PJOK, mohon untuk Pak Endi memimpin doa. Silahkan Mas Endi memimpin doanya. Oh iya, terima kasih Bapak, teman-teman. Pada siang hari ini, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Endi atas pemimpin doanya. Yang pertama, mari saya absen dulu untuk kehadirannya. Saya panggil satu persatu, nanti kalau ada kasih jempol. Oke, anak-anak? Ya, Pak. Siap. Ya Pak. Pak Mas Endi, ada? Ada Pak. Pak Fajrio, Mas Fajrio? Turu, Pak. Belum hadir Pak. Belum hadir, Pak. Ya, ya. Masih ganti baju kayaknya. Siap, Sakit, siap. Lanjutnya Mas Hedioso. Hadir. Mantap. Selanjutnya Mas Hafiz. Hadir, Pak. Yang selanjutnya Mas Dani. Hadir, Pak. Hadir. Nah, munculkan kameranya Pak Mas biar kelihatan kita itu. Teman-temannya Loh, juga ini bisa udah lihat. muncul dari tadi, Pak. Oh ya, siap. Udah muncul dari tadi. Makasih. Terus selanjutnya Mas Hari. Hadir, Pak. Jempol Pak, jempol. Jempol Mas, jempol. Hadir. Terus selanjutnya Mas Habib. Hadir Pak. Mana ini? Mana? Wah, ya. Hadir Pak. Selanjutnya Mas Mahfud. Mas Mahfud mana? Hadir Pak. Mantap. Selanjutnya Mas Nurdin. Hadir. Siap. Siap. Selanjutnya Mas Rengga. Hadir, Pak, hadir. Wah, siap. Terima kasih. Berarti yang tidak hadir hari ini itu Mas Fasrio. Mungkin ada sesuatu yang berhalangan hadir untuk kegiatan hari ini. Terus sebelum kita melakukan materinya, ada sebuah game sedikit, sebuah game biar kita nanti fokus dalam melakukan kegiatan pembelajaran ya. Di sini sudah tampil ya, Mas ya, untuk PowerPoint-nya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tampil Pak. Sudah, Pak. Tampil. Nah, di sini ada tertulis tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Nah, ini berarti untuk melatih kita fokus. Melatih fokus. Ini ada warna, waduh kebesaran ini. Sudah terlihat semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Sudah, Pak. Bentar, saya tampilkan dulu semuanya. Tahun buka. Ono mobilan ya sebab bungko nyaman dah terus konek kayak terus naik. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bentar. Nah, di sini ada warna merah. Sebelah sini warna coklat, hijau, putih, biru, kuning. Ya. Kuning, Pak. Untuk ini warnanya apa, Pak? Putih. Putih, Pak. Ini, Biru. ini, Hijau. selanjutnya. Merah. Merah. Nah, ini lingkarannya ada warna-warna tadi, bagus. Kita sudah fokus untuk warna-warna yang sebutkan. Nah, ini Biru. Biru. Ini ke biru. ini Kuning. Nih. ini Hijau, Pak. Pelan. Hijau. ini Biru. Biru. oh, ini Kuning. ini Hijau. Hijau, Pak. ini Biru, Pak. betul. Lagi Putih. putih. Merah. Ini agak cepat sekarang. Terima kasih, bagus sekali. Nah, untuk teman-teman tepuk tangan semuanya untuk semuanya. Ya, itu untuk sekedar sebagai hiburan aja. Kita harus melatih fokus kita sebelum kita melakukan materi ke materinya. Ya, untuk materi selanjutnya kita itu membahas dengan yang pertama adalah kita harus mempelajari dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang hari ini kita lakukan. Itu capaiannya itu peserta didik mampu menjelaskan konsep variasi gerak spesifik menolak peluru gaya menyamping dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan variasi gerak spesifik menolak peluru gaya menyamping dengan baik dan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini tujuan pembelajaran seperti ini, kita menggunakan pembelajaran model project based learning. Itu peserta didik dapat mengemukakan rangkaian teknik awalan, tolakan, gerak lanjutan, tolak peluru gaya menyamping di depan kelas dengan baik. Peserta didik dapat menyimpulkan rangkaian teknik awalan, tolakan, dan gerak lanjutan, tolak peluru gaya menyamping dengan baik. Peserta didik dapat mendesain alat tolak peluru yang dimodifikasi bersama dengan kelompoknya dan bisa digunakan untuk latihan. Peserta didik mendemonstrasikan variasi gerak spesifik tolak peluru gaya menyamping dengan benar. Nah, ini tujuan hari ini yang kita laksanakan untuk kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Nah, di sini ini ada soal-soal, ada soal pretest yang kalian wajib kerjakan. Ini linknya nanti saya kirim. Untuk absensi hari ini juga ada absensinya, itu nanti saya kirim juga untuk linknya, nanti lewat WA saya kirim. Nah, setelah itu ada lembar kerja didik, ini peserta didik, ini di sini nanti juga ada linknya.
Dan untuk bahan ajarnya juga ada. Tolong nanti dilihat bahan ajarnya di website ini. Linknya ada di sini. Yang dari ini ada yang bertanya? Apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih ya. Ya, Pak. Untuk selanjutnya kita ke Oh ya, saya bertanya dulu. Untuk apa sih manfaat apa yang kalian bisa menjelaskan manfaat apa yang tolak peluru itu dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ada yang bisa menjawab manfaatnya. Tolak peluru itu seperti apa? Biar kita bisa melempar, Pak. Melempar. Terus yang lain? Salah Pak, salah Pak. Tolak Pak, bukan melempar Pak Ani. Pak Ani. Temanku. Ini muridnya rada rewel. Temanku itu tolak. Nanti biar dijelaskan Bapak dulu ya Pak ya. Itu ya, betul. Tolak. Terus yang lain dulu, apa lagi manfaatnya? Bisa untuk menembak burung itu, Pak, peluru. Oke, yang lain. Melatih Pak. kekuatan otot tangan, Pak. Oh, melatih otot tangan, betul. Kasih oplos untuk Pak Mas Hafiz. Ya, saya jelaskan dari tadi Pak Hani itu yang banyak salah persepsi, miskonsepsi itu untuk tolak peluru itu melempar dan menolak itu ada perbedaannya. Melempar itu kayak kita kalau kita melempar mangga. Nah, itu caranya melempar, ada ayunan. Tapi untuk tolak peluru ini caranya dengan mendorong. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mendorong orang itulah bahasanya jongkok nih. Dorong mobil, Pak. Dorong mobil lah seperti itu. Itu ada perbedaan. Nah, untuk manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu meningkatkan kekuatan otot lengan. Ya tadi seperti Pak Hafiz tadi, lengannya biar kuat. Dengan cara apa? Lengannya biar kuat itu contohnya dengan cara apa? Melatih otot lengan itu seperti dengan cara apa? Push up, Pak. Betul. Mantap. Angkat barbel, Pak. Betul. Palang tunggal, Pak. Banyak sekali ya untuk contoh-contohnya. Terus yang kedua melatih keseimbangan tubuh. Keseimbangan tubuhnya bisa terlatih di situ. Nah, yang ketiga membangun massa otot. Massa ototnya semakin besar. Meredakan stres. Nah, juga bisa meredakan stres. Kalau kita olahraga itu kadang kita lupa. Nah, kita meredakan stres di situ. Terus meningkatkan rasa percaya diri. Kita percaya diri juga. Meningkatkan fleksibilitas, melenturkan tubuh badan menjadi lentur. Nah, yang ketujuh meningkatkan kebugaran tubuh itu juga. Itu sebagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita menganjak ke materi tolak peluru, gaya menyamping. Ini PowerPoint-nya kita tampilkan. Ini materi tolak peluru gaya menyamping. Nah, tolak peluru itu adalah salah satu cabang olahraga melempar dalam atletik di mana atlet akan melemparkan sebuah bola besi sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan dengan menggunakan teknik tertentu dan aturan main yang telah ditetapkan. Gaya tolak peluru itu ada gaya ortodok dan gaya O'Brien. Gaya ortodok itu gaya apa, Pak? Mas? Mungkin ada yang bisa jawab gaya ortodok? Pak Hari, Mas Hari. Gaya Yunani, Pak. Bukan, salah. Ayo gaya ortodok Bukan, siapa? Pak. Ayo, yang tahu siapa? Mungkin bisa angkat tangan. Saya Pak. Gaya dari Saya lama Roman. mungkin, Pak.
Mengambil awalan menyamping, Pak. Satu-satu biar tidak pusing saya juga. Satu-satu. Contoh Pak Mas Hafiz, siapa Pak? Mas Hafiz. Gaya lama, Pak. Gaya lama. Gaya jadul. Oh, ini gaya lama. Terus atau mungkin ada yang lebih spesifik? Gaya apa? Selain gaya lama? Gaya menyamping, Pak. Gaya menyamping, Pak. Betul ya. Gaya menyamping itu gaya ortodok. Dan gaya O'Brien itu gaya membelakangi. Ada gaya-gaya lain tapi itu sebagai gabungan dari kedua gaya tersebut. Ya. Gerak spesifik tolak peluru itu ada 4 macam, yaitu memegang peluru, sikap badan saat akan menolak peluru, cara menolakkan peluru, dan sikap badan setelah menolakkan peluru. Gerak lanjutan. Dari sini sudah ada pertanyaan? Atau lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, ya. Untuk sejarahnya nggak usah kita bahas saja, langsung lanjut materi berikutnya. Nah, ini cara pegang peluru. Ini ada caranya pegang peluru. Itu ada 3 jari renggang, jari-jari agak rapat, jari-jari agak renggang. Bentar, saya ambilkan contoh pelurunya dulu. Bentar. Nah, ini contoh peluru. Ini ukurannya 5 kilo. Ini 5 kilo biasanya Berat, digunakan. Berat, Pak. Berat 5 kilo. Nah, ini besi. Ya, ini cara renggang-renggangnya seperti ini, cara pegangnya. Nanti dipelajari di website tadi, dibaca bahan ajarnya. Nah, ini ada teknik megang pelurunya, ada jari-jari renggang, jari-jari agak rapat, jari-jari agak renggang. Terus yang berikutnya, nah, tolak peluru gaya menyamping atau ortodok. Lah, ini gerakannya seperti ini. Peluru siap dipegang dengan tangan kanan dan diletakkan pada pangkal leher. Itu di bahu seperti ini. Nah, sikap permulaan berdiri. Nah, ini ada contohnya gambarnya. Nah, ini dari pertama itu pegangannya, pegang tolakan. Nah, ini ditaruh leher. Dan ini posisi siap. Posisi untuk apa tadi? Posisi apa? Posisi awalan. Iya, Awalan, Pak. Nah, ya, sikap posisi awalan seperti tadi disampaikan di sini tadi. Mana tadi? Nah, ini sikap badan saat akan menolak peluru. Nah, ya, terus selanjutnya, nah, ini pada saat menolak, dan ini gerak lanjutan itu seperti itu. Nah, sebenarnya di sini saya sebenarnya untuk membuatnya peluru itu kadang kita melakukan berat sekali. Ada Ya, Pak, berat, Pak. Ada variasi-variasi untuk memodifikasi peluru. Contohnya kita menggunakan bola seperti ini ya, bola seperti ini. Itu bola ini kalau di sini kalau anak-anak kecil, anak-anak bayi itu biasa buat mandi bola seperti itu. Nah, ini masih ringan. Ini untuk belajar cara pegangnya. Tolong nanti di rumah atau di mana tempatnya dibawa, dipelajari cara-cara memegangnya, cara menolaknya, cara awalannya. Nah, itu seperti itu. Nah, peraturan tolak peluru. Nah, ini harus tahu juga untuk peraturannya. Atlet boleh memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Biasanya para atlet memilih untuk masuk lingkaran dari sisi belakang dan samping. Atlet tolak peluru hanya memiliki waktu 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan setelah namanya dipanggil. Nah, ini lanjut lagi nanti aja. Nah, ketentuan diskualifikasi. Nah, ini menyentuh balok batas sebelah atas. Ya, ini yang depan. Menyentuh tanah di luar lingkaran. Keluar masuk lingkaran dari muka garis tengah.
dipanggil selama 3 menit belum menolak. Nah seperti itu. Terus menggunakan doping, ini yang sering terjadi, banyak sekali langsung didiskualifikasi itu. Hal yang disarankan, nah ini untuk yang disarankan itu bawalah tungkai kiri merendah, dapatkan keseimbangan gerak dari kedua tangan. Contoh ini kalau kita tidak seimbang, nah, itu bisa jatuh juga. Terus selanjutnya, nah ini untuk lapangan tolak pelurunya yang tadi disampaikan tadi, ini garis dis-disnya nanti kalau melewati ini kita diskualifikasi, atau tolakan pelurunya itu di luar garis ini, itu akan diskualifikasi. Nah di situ. Nah sekarang saya berikan contoh gambarannya, videonya, video dari tolak peluru. Nah, gimana hari ini? Masih semangat? Ngantuk, Pak. Waduh, kok ngantuk? Gimana ini? Pak, Semangat, tanya Pak. Pak, Semangat, Pak. prakteknya kapan Pak? Bentar, kita harus menguasai tekniknya dulu. Kita harus melihat dulu cara gerakannya tolak peluru itu seperti apa dulu. Nah, ini saya share untuk videonya. Ya Pak. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Berat peluru untuk junior putri 3 kg, junior putra 5 kg, senior putri 4 kg, senior putra 7,25 kg. Lanjutan. Nah, Pegangan ini cara peluru. pegang pelurunya tadi. Renggangkan 5 jari, tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari. Ibu jari dan kelingking berada di samping untuk menjaga keseimbangan peluru. Pastikan ada rongga di telapak tangan. Nah, itu cara memegangnya tadi. Tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari. Letakkan peluru di leher bagian kanan, tepatnya di bawah dagu bagian kanan. Ketiga, awalan atau badan condong. Posisi badan menghadap kanan dengan sektor tolakan ada di bagian kiri kita. Condongkan badan ke bagian kanan dengan kaki kanan sedikit ditekuk, kaki kiri lurus, tangan kanan memegang peluru, gerakan kaki bergeser. Pada posisi condong, geserkan kaki kanan ke posisi pijakan kaki kiri. Kemudian kaki kiri bergeser ke area depan dalam lingkaran. 5. Putaran badan. Setelah gerakan geser, lanjutkan memutar tubuh menghadap depan atau sektor tolakan dengan mengayunkan lengan kiri untuk membantu dorongan. 6. Tolakan. Setelah tubuh sepenuhnya menghadap depan atau sektor tolakan, dorongkan atau tolakan peluru sekuat tenaga sampai lengan lurus dan pergelangan tangan berfungsi menyeimbangkan tubuh setelah melakukan 7. Gerakan lanjutan. Gerakan lanjutan berfungsi menyeimbangkan tubuh setelah melakukan tolakan, yaitu dengan semua gerakan dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan, secara cepat dan tidak ada gerakan yang terputus atau lambat. Hal ini ditujukan untuk membiasakan lengan dan tubuh terbiasa dengan berat dan Nah, ini selain tadi alat yang digunakan, peluru, kita bisa modifikasi seperti ini. Kapur, ya, pun, dan peluru modifikasi. Dimodifikasi seperti ini kita bisa buat. Nanti saya kasih tugas di situ, nanti ada di tadi PowerPoint tadi apa? Yang slide yang pertama tadi ada di situ sudah ada. Nanti cara membuat tugasnya. Membuat mulai pada titik kondisi kesalahan yang mengakibatkan tolakan gagal atau tidak diukur.
Kaki melebihi garis atau keluar dari garis. Setelah melakukan tolakan, atlet atau peserta didik keluar lapangan melalui area setengah lingkaran depan. Kemudian hasil tolakan keluar dari sektor tolakan. Ya. Dari situ sudah paham? Paham, Pak. Ada pertanyaan? Kalau enggak Nggak ada, ada, Pak. kalau enggak ada, ya dari itu tadi kita sudah mengikuti pembelajaran tolak peluru. Itu nanti kita kalau lebih memahami lagi, lebih dipelajari lagi, itu membuka tadi bahan pembelajarannya di video, nanti saya kirim untuk link-linknya, silahkan belajar, silahkan mempelajari, dan tak lupa membuat alat modifikasi tolak peluru tadi. Alatnya seperti plastik atau seperti yang lainnya lah, nanti yang bisa digunakan jadi tolak peluru. Mungkin cukup, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Kalau enggak ada, Waktunya habis, Pak. kalau enggak ada, tolong hari ini kita sudahi, kita tutup dulu dengan doa. Monggo Pak Hani, silakan. Mas Hani, silakan dibimbing doa. Semoga belajar kita dapat manfaat. Amin. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Hani. Semoga pembelajaran hari ini kita bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.